Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemakmuran. Kali ini kita berada di lahan singkong milik Pak Paryanto. Ya, ini Pak Paryanto sedang mengolah lahan untuk tanaman singkong. Ini dia. Tanya supaya mendapatkan hasil yang bagus, Pak Paryanto selalu membajak lahannya atau mentraktor lahannya supaya singkongnya itu panennya melimpah dan isinya itu besar-besar, tanamannya subur dan isinya itu besar-besar. Oke, kita akan wawancara dengan Pak Paryanto bagaimana dia menanam singkong dan hasilnya itu luar biasa. Nah, ini kebetulan Pak Paryantonya sedang berada di lahan mengawasi tukang traktornya, tapi karena cuaca panas jadi dia ngiup saja di bawah pohon tela nih. Nah, ini dia. Kita akan berbincang-bincang mengenai tanaman singkong pada Pak Paryanto, karena Pak Paryanto ini termasuk petani singkong yang lumayan handal di wilayah ini. Hanya dengan setengah hektar Pak Paryanto bisa menghasilkan singkong lebih dari 15 ton, hampir 20-an. Oke, kita akan tanya-tanya bagaimana rahasianya dan cara pemupukannya. Untuk itu jangan lupa subscribe, like dan komennya supaya tidak ketinggalan video-video Kang Dul yang berikutnya. Oke, Pak Paryanto, emang kalau mau nanam singkong harus di traktor dulu ya Pak Paryanto? Iya, ini memang kalau memang mau nanam singkong yang bagus ya memang harus traktor dulu. Kalau dari traktor dulu ya nanti akarnya kurang subur, kayak gitu, pertumbuhannya kurang subur. Jadi kan akhirnya kalau dari traktor kan tanahnya padat. Untuk bibitnya itu bisa sembarang Pak Paryanto? Nggak bisa. Kalau memang mau tanam singkong yang bagus itu memang harus bibit yang super, yang nggak ada serat. Itu kan ada singkong yang berserat karena udah celangkrang, bagi kata saya itu udah celangkrang. Oh, istilah orang Jawa celangkrang ya Pak Paryanto. Kalau yang bagus itu yang belum berserat. Disari nanti kalau bongkaran itu harus kamu sebelum diambil singkongnya itu diteliti dulu, itu pohonnya yang celangkrang itu dipisah, yang enggak itu buat bibit kayak gitu. Nanti kan sih memang kalau selangkrang itu pertumbuhannya cepat, tapi isinya kurang bagus kayak gitu. Nah, kemarin ini lahan yang sesempit ini hasil berapa ton Pak Paryanto? Ini sih ya memang saya itu buru-buru waktu, ya selalu kurang perhatian juga pada waktu penanaman itu. Kan pupuk kandang tidak bisa naik ke lahan karena apa? Hujan, ya hujan terus. Cuaca tidak bisa memungkinkan karena tidak ada pupuk kandang sama sekali. Jadi kita langsung tanam saja, tapi hasilnya ya cukup lumayan lah. Wah, ada 5 ton Pak Paryanto? Ya ada 5 ton ya, sekitarnya 4 ton lah, 3 ton lebih. Wah, luar biasa ini. 3 ton lebih. Dengan lahan yang sesempit ini, cuman seperempat, ini lahan seperempat. Kalau di wilayah ini namanya seperempat bau, atau sekitar kan 20% hektar lah istilahnya. 35%. Tapi hasilnya lumayan bagus tanpa pupuk kandang ini. Berarti memang Pak Paryanto ini handal juga dalam menanam singkong. Kalau pemupukannya itu apa Pak Paryanto? Bisa ya, bagi pengalaman saya yang sudah itu, kalau memang mau tanam singkong yang super itu tanahnya pertama dibikin yang gembur, bener-bener gembur. Dengan di traktor ya? Iya, pakai traktor itu aja sampai berjalan 2 kali. Ini kan pertama nanti ditraktor lagi supaya
tanahnya itu selalu nggak ada deleg-deleg yang buat lewat itu singkal traktor. Oh iya. Jadi nanti kan pertumbuhannya akar itu lebih luas, lebih gembur lagi. Iya iya benar. Kalau nanam itu harus untuk idealnya itu 100, itu barisannya 110 atau 120 itu barisannya. Ya. Nanti secara tanam per pokoknya itu minimal 80 atau 75 kayak Berarti gitu. jarak tanamnya ya Jarak sekitar 120 kali 80 ya Pak Waryanto. 130 ya ambilnya 70. Itu yang idealnya, yang bagus ya. Yang lebih bagus itu harusnya mengikuti ini dari gang-gang tanaman singkong itu harus kemasukan sinar matahari. Oh iya, Kayak berarti gitu. sinar matahari bisa masuk ke tanah Kalau lah. bisa modal pertama itu memang pupuk kandang. Kalau memang mau tanam singkong yang lebih bagus, yang super-super itu sampai 15 kilo atau 25 kilo per pokok, itu memang tanamannya harus jarang. Tapi bibitnya singkong itu singkong Dharma. Emang ada Pak Waryanto? Ya, Bibit apa singkong yang bisa sampai 10 kilo per batang? itu singkong Dharma. Ini bibitnya ada contohnya. Ada jenis ini. ya. Yang hijau-hijau itu. Jarak tanamnya paling enggak itu 150. Dibikin bedengan, harus pupuk kandang Full, bagus, ya, yang bagus. full. Nanti begitu tumbuh, itu pohon singkongnya itu harus langsung dipupuk dengan urea Kimia, campur iya. ya pakai kimia itu campur urea dan KCL kayak gitu. Perlu pakai Ponska nggak Pak Waryanto? Kita bisa lah, namanya pupuk kan untuk penyuburan bisa. Tapi bagi pengalaman saya itu TSP lebih bagus. Oke, itu saja wawancara kita dengan Pak Waryanto, petani singkong handal. Semoga siaran kali ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda sebagai para petani dan sedulur tani bisa menjadi petani yang sukses. Semoga sukses. Salam kemakmuran. Demikianlah wawancara kita dengan Pak Waryanto tentang bagaimana pengolahan lahannya, dan kita melihat cara mengolah lahan atau mentraktornya. Ini dia adalah tukang traktor yang skillnya itu luar biasa. Dia adalah tukang traktor yang handal di wilayah ini karena pengalamannya yang luar biasa. Jadi dia itu tidak bentar lagi menghadapi tanah yang keras, tanah yang berjurang, dan tanah yang kemiringannya itu terlalu tajam. Walaupun tanahnya keras, tapi karena kehandalannya dia mampu mengatasi semuanya, dan tanahnya akan menjadi gembur lagi. Ini dia. Wah, ini macet ini karena saking kerasnya dan rumputnya sangat tebal. Jadi traktor pun tidak mampu, hampir tidak mampu. Tapi karena kehandalan sang operator, akhirnya pecah juga. Wah, ini karena rumputnya tidak dibuang dulu. Jadi tebalan rumput sangat mengganggu. Wah.